Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah menjadi murid Yesus. Saudara, ada banyak orang Kristen yang mengaku menjadi orang percaya atau orang Kristen. Tetapi pertanyaannya, berapa banyak yang menjadi murid Kristus? Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, pertanyaannya, siapakah yang menyaksikannya? Kemudian saat malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para murid, malaikat itu menyampaikan pesan bahwa Yesus Kristus yang terangkat ke surga akan datang kembali untuk kedua kalinya dan memerintah di bumi ini. Pertanyaannya, siapakah yang akan menyambut kedatangannya? Nah, menjadi orang Kristen artinya menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus artinya menjadi murid Kristus. Pertanyaannya, sudahkah kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus? Nah, Bapak Ibu semua, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk menjadi murid Kristus. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita dapat disebut sebagai murid Yesus Kristus yang sejati? Yang pertama, menghidupi firman Tuhan. Yohanes 8 ayat ke-31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Dan sebagai bukti, kalau kita adalah pengikutnya, maka kita harus melakukan apa yang dikatakannya. Kita hanya dapat mendengarkan apa yang dikatakannya melalui pembacaan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Setiap bagian daripada firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, lalu kita lakukan, kita catat. Nah, saya percaya bahwa ada perkara yang ajaib pasti terjadi. Katakan amin. Kalau Tuhan melihat ada firman di dalam kita, maka Roh Allah akan bekerja di dalam kita. Jadi dengan kata lain bahwa ketika kita menghidupi firman Tuhan, maka kita sedang mengaktifkan Roh Allah di dalam kita. Karena bukti kita dipimpin oleh Roh Allah adalah ketika kita melakukan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 4 ayat ke-34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. So jika Yesus Kristus pada saat Dia hidup di dunia ini melakukan kehendak Bapa di surga, maka sebagai murid Kristus yang sejati, kita pun harus menjadi pelaku kehendaknya, yaitu melakukan firman Tuhan setiap hari. Amin. Yang kedua, menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Apakah yang Tuhan cari dari kehidupan kita sebagai orang percaya? Tuhan tidak melihat seberapa banyak harta kekayaan, prestasi, jabatan kita di gereja, kehebatan pelayanan kita, atau apapun kehebatan menurut pandangan manusia. Semua itu baik apabila memang karena Tuhan yang memberikannya pada kita. Tetapi yang Tuhan cari dari kehidupan kita adalah buah. Dan hidup yang berbuah itu hanya dapat dihasilkan apabila kita melekat kepada Tuhan. Jadi seorang murid Kristus sejati adalah seorang yang tidak mau jauh dari Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya atau rantingnya. Dan ranting di luar Tuhan, kita para murid tidak akan dapat menghasilkan apa-apa. Pertanyaannya, buah apa yang dihasilkan apabila kita hidup melekat kepada Tuhan Yesus? Ada buah roh, Galatia 5, 22-23. Ada buah pertobatan, Matius 3 ke 8. Ada buah ucapan syukur, Ibrani 13 ayat 15. Buah jiwa-jiwa, Kisah Para Rasul 1 ayat ke 8. Dan yang ketiga, melayani. Matius 20 ayat 26-28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Katakan amin. Saudara, kita para murid Kristus sejati harus hidup sama seperti Kristus hidup di dunia ini. Dan Kristus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jika Kristus saja melayani, maka kita pun para murid harus melayani. Amin. Setiap kita diberikan oleh Tuhan kemampuan atau bakat atau talenta untuk bekerja dan dapat menjadi penghasilan finansial kita. Namun kemampuan, bakat, dan talenta serta karunia yang telah Tuhan berikan dapat juga dipakai untuk melayani Tuhan di gereja atau pekerjaan Tuhan lainnya. So Tuhan tidak mencari orang pintar atau orang hebat, tetapi yang Tuhan cari adalah mereka yang mau dipakai untuk menjadi alatnya. Lihat Petrus, salah seorang murid Yesus, hanyalah seorang nelayan biasa, tetapi bersama Kristus ia telah melakukan hal-hal yang luar biasa. So jangan tunggu atau menunda panggilan Tuhan. Biarlah kita menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 6 ayat ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata,
siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Katakan amin. Kekristenan itu berbicara tentang perjalanan atau pertumbuhan. Mulai dari bayi rohani sampai dewasa rohani. Dan salah satu cara pendewasaan rohani adalah melalui pemuridan. Kita mau belajar taat, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mau dibentuk oleh orang-orang yang Tuhan percayakan untuk membentuk saudara dan saya. So, setialah menjadi murid Kristus, maka Anda akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.